Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Kisah orang durhaka, Uqbah bin Abi Mu'ayth, bagian pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia perkara-perkara Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit bergerak untuk melaksanakan dakwahnya, menyampaikan risalahnya dengan kuat, tidak menghiraukan cobaan dan kesulitan yang dihadapinya, kebodohan atau gangguan, tidak diam atau bosan sedikit pun, dan tidak pula meninggalkannya walau sebentar. Sikap menentang dan keras karena kebodohan yang dilakukan kaum Quraisy. Quraisy merasa terganggu dengan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ajakan keimanan terhadap ayat yang mulia, yang mengandung penyembuhan lagi rahmat, juga cahaya bagi pandangan dan hati. Apabila mereka mendengar beliau menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka bersegera untuk mendustakan dan mengejeknya. Di antara paling keras dari mereka adalah paman beliau yang celaka, Abu Lahab. Dia berjalan di belakang beliau dengan berkata kepada orang-orang, "Orang ini memerintahkan kalian meninggalkan agama nenek moyang kalian, padahal ini merupakan aib bagi kalian." Apabila mereka bertanya tentangnya, "Siapakah orang di belakang itu yang mendustakannya?" "Pamannya." Itulah jawabannya. Saat itulah terjadi kegaduhan di antara orang-orang kuno, perasaan yang mengikuti peninggalan jahiliyah, serta taklid. Kehinaan orang-orang yang buruk dan buruknya kehinaan. Kepribadian yang jelek yang akan kita bahas saat ini merupakan salah satu di antara kepribadian yang dibutakan oleh kedengkian dan berpaling dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini merupakan tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bergandengan tangan dengan Abu Lahab, menyajikan berbagai gangguan yang memalingkan jiwa manusia. Ibnu Ishaq rahimahullah menyebutkan nama-nama sekelompok orang yang menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling berpesan untuk mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau adalah Abu Lahab, Al-Hakam ibn Al-As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Adi bin Hamra Ats-Tsaqafi, Ibnul Asda Al-Hudhali. Semuanya merupakan tetangga beliau. Pembicaraan kita saat ini mengacu pada salah seorang di antara mereka, orang-orang jahat yang bervariasi dalam mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah dan dakwah beliau. Si zindik Quraisy itu adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nama Abi Mu'ayth, Abban bin Amr al-Umawi al-Qurashi. Kunyahnya adalah Abul Walid. Si Uqbah bergantian dengan Abu Lahab untuk mengganggu tetangganya. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan kesabaran kepada Nabi dan para utusannya alaihimussalatu wassalam. Alangkah indah dan manisnya perkataan Al-Bushiri rahimahullah tatkala menyatakan, "Jangan engkau lepaskan keramahan dalam mendampingi Nabi tatkala beliau menemui gangguan dari mereka. Setiap perkara yang dijalani Nabi akan menemui kesulitan. Di dalamnya terkandung hal yang terpuji dan kelapangan. Kalau sekiranya emas murni itu menjadi bagus dengan disentuh hinanya api, niscaya tidak ada pilihan bagi emas murni itu, melainkan diletakkan di dalam api." Asal yang jelek dan rendahnya keturunan. Uqbah bin Abi Mu'ayth semoga direndahkan oleh Allah. Nasabnya tercemar di kalangan Quraisy. Kepribadiannya rendah, tercela dan bodoh, jelek lagi kufur. Majelis para pembesar Quraisy menghinakannya dan merendahkannya saat ia hadir di tengah mereka. Di antara wataknya adalah mengingkari janji. Suatu hal yang mengingatkan asalnya adalah darahnya yang bercampur dengan Yahudi. Sejarah menceritakan kepada kita tentang kebejatan asalnya sebagai berikut. Dahulu, Umayyah bin Abdi Syams, kakek dari ayahnya, keluar pergi ke Syam. Dia tinggal di sana 10 tahun. Lantas dia menyetubuhi seorang budak Yahudi dari penduduk Safuriyah. Wanita itu memiliki suami Yahudi dari penduduk Safuriyah juga. Darinya lahir Dzakwan. Maka anak itu diaku oleh Muawiyah dan diberi kunyah Abu Amd. Inilah ayah Abu Mu'ayth di atas ranjang Yahudi. Kemudian dia datang ke Mekah, lalu dia nisbatkan kepada ayahnya berdasarkan hukum jahiliyah. Dalam kepribadian yang rusak dan tercemar inilah, Uqbah tumbuh di antara pembesar Quraisy yang menyembah patung. Di dalam nasabnya terdapat kotoran yang menyebabkannya berusaha menempel seperti benalu mendekati orang-orang kufar Quraisy yang bernasib mulia dan berkedudukan tinggi.
Dia datang dengan penampilan kefajiran yang baik guna menutupi kekurangan yang dimilikinya dan kerendahan yang mengonyak nasabnya dan mencemari namanya. Kepribadian yang kotor. Si Uqbah, semoga Allah melaknatnya, tidak butuh harta untuk mengakrabkan diri dengan orang-orang bejat dari para pembesar Quraisy. Tabiatnya yang kotor membuatnya melakukan perbuatan dosa yang bercampur dengan kerendahan. Ia punya harta yang banyak, yang diperoleh dari berdagang khamr. Karena berjualan khamr di masa itu mendatangkan keuntungan menggiurkan yang melampaui khayalan. Selain itu, dia memiliki banyak kambing di Mekah yang digembalakan oleh dua orang yang digaji tetap. Di antara keduanya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam hal ini, terdapat athar yang menyokong perkataan kami. Ibnu Asakir dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, "Semasa kecil, aku tumbuh menjadi penggembala kambing Uqbah bin Mu'aid. Datanglah Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersamanya. Nabi bertanya, 'Nak, apakah kau punya susu?' Aku menjawab, 'Ya, akan tetapi aku diamanati.' Nabi menyatakan, 'Datangkanlah untukku seekor kambing betina yang belum dikawini.' Maka aku mendatangkan untuknya anak kambing betina atau anak hewan ternak. Lantas Rasulullah SAW mengikatnya. Kemudian beliau mengelus dan berdoa hingga mengeluarkan susu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatanginya dengan sempalan batu, lantas memerahnya. Beliau berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, 'Minumlah.' Lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu meminumnya. Kemudian Nabi SAW meminum sesudahnya. Lalu beliau berkata kepada susu kambing itu, 'Menyusutlah.' Lantas susu tadi menyusut dan kembali seperti semula. Kemudian aku, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mendatangi Nabi SAW setelah itu seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, ajarilah aku perkataan ini atau Al-Quran.' Maka beliau mengelus kepalaku dan bersabda, 'Sesungguhnya engkau anak kecil yang patuh.' Aku belajar langsung dari beliau 70 surat yang tidak seorang pun menandingiku, yakni membantahku dalam surat-surat tersebut." Gambaran kejahatan dan kezalimannya. Islam menyebar di Mekah. Gangguan Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia semakin menjadi-jadi. Jiwa kaum musyrikin dipenuhi dengan keputusasaan dan pudarnya cita-cita. Hati mereka dipenuhi kedengkian, dendam, dan hasad. Dan yang paling kuat hasadnya serta kebencian di antara mereka adalah si celaka Quraisy, Uqbah bin Abi Mu'aid. Semoga Allah melaknatnya. Nabi SAW berpaling darinya dan teman-temannya. Hal itu sangat menyakitkannya. Beliau dan sahabatnya menghadapi kedunguan dan kebodohan Quraisy dengan pemberian maaf dan ampunan paling tingginya. Kesabaran paling indahnya, jauh dari hasrat membalas dendam, bahkan mencegah tangan dari kesalahan dengan berbuat baik dan sabar, meninggikan peribadahan untuk Allah. Ibnu Sayyidin Nas rahimahullah dalam Al-Uyun dengan sanadnya hingga Urwah bin Zubair, ia berkata, Amr bin Utsman bin Affan meriwayatkan dari ayahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia berkata, hal paling lancang yang dilakukan oleh Quraisy kepada Rasulullah SAW adalah suatu hari aku melihat. Amr berkata, aku melihat kedua mata Utsman bin Affan basah berlinang karena mengingat hal itu. Utsman bin Affan berkata, pernah Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah dan tangan beliau memegang tangan Abu Bakar. Sedang di Hijr, terdapat 3 orang sedang duduk, Uqbah bin Abi Mu'aid, Abu Jahal bin Hisham, dan Umayyah bin Khalaf. Maka Rasulullah SAW lewat. Tatkala beliau di hadapan mereka memperdengarkan gunjingan dan sindiran. Mereka ungkapkan itu di depan wajah Nabi SAW. Lantas aku mendekatinya hingga beliau berada di tengah antara aku dengan Abu Bakar. Dia memasukkan jari jemarinya di jemariku hingga kami tawaf bersama. Tatkala beliau lewat di depan mereka, Abu Jahal berkata, demi Allah, kami tidak akan berdamai denganmu selama hayat di kandung badan, jika engkau tetap mencegah kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami. Maka Rasulullah SAW menjawab, kenapa bisa demikian? Kemudian beliau berlalu dari mereka. Pada putaran ketiga, mereka berbuat seperti itu. Hingga putaran keempat mereka bangkit mendekati beliau. Abu Jahal melompat hendak memegang pangkal baju Nabi SAW. Utsman berkata, aku mendorong dadanya hingga dia terjatuh terduduk ke tanah. Abu Bakar mendorong Umayyah bin Khalaf dan Rasulullah SAW mendorong Uqbah bin Abi Mu'aid.
Kemudian mereka menjauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berdiri. Beliau berkata, "Demi Allah, kalian tidak berhenti, sehingga siksa menimpa kalian dengan segera." Utsman berkata, "Demi Allah, tidak seorang pun dari mereka kecuali semuanya telah disambar petir dalam keadaan ketakutan." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sejelek-jelek kaum terhadap nabinya adalah kalian." Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dan kami mengikutinya. Sesampainya di depan pintu, beliau berdiri seraya berkata, "Bergembiralah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan agamanya, menyempurnakan kalimatnya, juga menolong nabinya, dan sungguh mereka akan dibunuh oleh Allah dengan tangan-tangan kalian." Utsman berkata, "Kemudian kami berpencar menuju rumah masing-masing. Demi Allah, aku telah melihat mereka dibunuh oleh Allah dengan perantaraan tangan-tangan kami. Hal itu terjadi pada perang Badr." Gangguannya yang kelewat batas. Uqbah, semoga Allah melaknatnya, terus-menerus mengganggu. Dia jadi lebih buas dari sebelumnya, selalu mengintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau keluar dari rumahnya atau saat beliau sholat di dekat Ka'bah. Barangkali dia mendapat kesempatan untuk melancarkan serangannya. Di dalam As-Sahih, Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Urwah bin Zubair, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, beritahukan kepadaku gangguan paling dahsyat yang dilakukan kaum musyrikin terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Dia berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan Rabbku ialah Allah?" Quran, Surat Ghafir, ayat 28. Gambaran lain dari kelancangan dan penindasan yang dilakukan Uqbah, semoga Allah menghinakannya, adalah si kafir datang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di sisi Ka'bah. Dia meletakkan kakinya di atas leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sujud, sehingga hampir saja kedua mata beliau copot keluar. Meskipun permusuhan dilakukan Uqbah terhadap Nabi dan Islam, akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia tidak berhenti dari dakwahnya, juga dakwah kepada orang-orang yang menyakiti beliau. Suatu saat, nampaknya Uqbah telah tersentuh oleh hembusan dakwah Muhammad. Hampir saja dia masuk Islam, namun Ubay bin Khalaf mencegahnya. Keduanya berteman akrab karena Uqbah adalah teman minum Ubay, semoga Allah melaknatnya. Uqbah melaksanakan walimah dengan mengundang suku Quraisy, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau menolak hadir dengan bersabda, "Aku tidak akan memakan makananmu hingga engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya aku utusan Allah." Uqbah tidak terima kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau salah seorang dari pembesar Quraisy tidak menghadiri jamuannya. Maka dia memeluk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menghadiri undangannya dan memakan jamuannya. Lantas teman akrabnya Ubay bin Khalaf menghardik Uqbah, yang saat itu dia tidak hadir dalam acara, dengan mengatakan, "Engkau telah murtad wahai Uqbah." Uqbah berkata, "Aku merasa dilecehkan apabila jamuanku tidak dihadiri salah seorang pemuka Quraisy. Dia menolak memakan jamuanku, kecuali aku mengucapkan syahadat. Maka aku merasa malu, dan aku pun bersyahadat hingga dia makan." Ubay, semoga Allah menghinakannya, yang merupakan teman dekatnya, berkata, "Aku tidak rela hingga engkau kembali dan meludahi wajahnya, menginjak lehernya, dan mengejek jelek padanya." Uqbah pun melakukan apa yang diperintahkan teman dekatnya. Dia mengambil usus binatang, lantas melemparkannya ke punggung Nabi. Perbuatan ini mengakibatkan Uqbah dan Ubay merugi lagi celaka. Ad-Dhahhak berkata, tatkala Uqbah bin Abi Mu'aid meludah ke wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ludahnya kembali mengenai wajahnya sendiri, membakar wajah dan kedua bibirnya, hingga membekas dan membakar kedua pipinya. Bekas tersebut melekat padanya hingga dia terbunuh. Inilah teman yang jelek, tidak mengajak kepada kebaikan. Kejelekannya kembali menimpa pada keduanya, dan sungguh, berteman dengan orang baik mengantarkan seseorang pada kebaikan. Alangkah indahnya perkataan Malik bin Dinar rahimahullah dalam hal ini. Sesungguhnya, jika engkau memindahkan batu bersama orang-orang baik, hal itu lebih berguna bagimu daripada makan al-khabis bersama orang-orang jahat. Bersambung insya Allah. Demikian, wallahu a'lam.